Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan. Ada yang bertanya, Pak, di dalam Alkitab ada tertulis roh pemburit. Nah, roh pemburit itu apa sih? Roh pemburit artinya seseorang yang dirasuk roh, ya, yang dirasuk roh di dalam penyimpangan, ya, penyimpangan perilaku, penyimpangan seks, penyimpangan karakter, sifat, ya, dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi ada satu penyimpangan-penyimpangan yang tidak wajar dan tidak lazim, gitu seperti itu. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ini ada roh pemburit, ya, pemfitnah, pembunuh, ya, tidak masuk dalam kerajaan sorga seperti itu. Nah, tugas kita bagaimana, saudara? Ya, mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sebagai pendoa, jangan dibenci orang ini. Kita tidak boleh membenci, tapi kita rangkul. Dalam tanda kutip dirangkul artinya kita mengasihi orang itu. Kenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang kedua, orang ini harus benar-benar dilepaskan. Cari tahu akar penyebab kenapa dia terkena roh pemburit itu. Cari tahu. Ya, kebanyakan ya roh pemburit itu yang pertama ya tadi yang saya sebutkan dari keluarga, karena orang tua salah mendidik, selalu mengekang, ya, dan anak melihat tingkah laku perangai orang tua, ngelihat papanya galak dengan mamanya, ya, lihat mamanya otoriter dengan papanya dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam pergaulan. Ya, yang ketiga, tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kalau seseorang itu sudah mengenal firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan? Nah, ini makanya kita harus cari tahu solusinya. Dari mana anak ini bisa terkena roh pemburit itu? Ya, rangkul dia, ya, tanya bagaimana ya keadaan kamu dan kenapa kamu bisa seperti ini. Tapi kalau anak itu terbuka, dia akan jelaskan. Saya terkena oleh karena pergaulan teman. Saya seperti ini karena melihat kedua orang tua saya ya dalam tingkah perilaku yang tidak baik gitu ya, dalam sifat dan karakternya. Ya, ini seperti ini. Nah, jadi ya kita jangan membenci orang-orang seperti jangan dijauhkan. Ya, ada yang bilang, "Pak, ini kan tidak layak roh pemburit masuk kerajaan sorga." Jangan. Ya, kita harus yang pertama mengenalkan dia tentang keselamatan. Ya, lepaskan orang ini, peluk dia dengan kasih, dengan cintanya Tuhan. Ya, hingga dia tahu siapa diri dia, ya, sifat dia dia tahu, ya. Kesalahan dia tahu. Kalau kita membenci, ditolak, bahkan ditolak di dalam gereja, bahkan nanti anak ini akan lebih parah lagi, lebih fatal lagi, karena gereja menolak. Ya, gereja tidak boleh menolak. Ya, arti kata ya harus merangkul, sekali lagi merangkul ya, dan tidak mengiyakan. Ya, jangan mengiyakan, tapi menolak setiap sifatnya gitu ya, merangkul, memberi kasih Kristus kepada orang itu. Nah, makanya perlu sekali di dalam pelayanan pelepasan orang ini harus dilepaskan. Cari tahu kenapa dia bisa terkena roh pemburit itu, ya. Jadi sekali lagi, roh pemburit itu ada, jangan pernah dibenci, ya, jangan pernah dikucilkan, jangan pernah disisihkan, tapi kita mengasihi dia, kita rangkul dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu kita mau mengubahkan seseorang dari kita merangkul orang itu di dalam sifat, karakter, atau perilaku yang buruk. Sebab itu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.